dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan informasikan perbincangan seorang tokoh nasional yaitu Gus Mustafa. Beliau adalah putra dari Gus Nuril yang kemarin viral voice note beliau ya yang sudah disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Nah, kali ini kita bahas lagi, kita sampaikan lebih dalam, lebih detail, lebih menyeluruh, membahas tentang hal ihwal, apa yang hilang di NU struktural dan penyakit-penyakit apa yang sudah ditebarkan, virus-virus racun yang sudah ditebarkan oleh oknum-oknum Ba'alawi keturunan imigran Yaman. Saudara, sambil menunggu Anda kumpul seperti biasa, izinkan saya menyampaikan semoga semuanya sehat walafiat, lahir dan batin, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kemudahan semua urusannya yang baik. Moga-moga semuanya diberikan umur usia yang panjang. Dan selalu kita ingatkan untuk kita semuanya, untuk bisa selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, berdasarkan kajian multidisiplin ilmu, dari ilmu nasab, sejarah, filologi, dan juga ilmu genetika, ilmu biologi dengan tes DNA. Ba'alawi yang selama ini mengaku mengklaim dirinya sebagai jurian Nabi keturunan Rasulullah ternyata tidak terbukti, dan itu semuanya adalah kebohongan publik, kedustaan, penipuan publik. Ternyata terbongkar Ba'alawi ke Nusantara hanya untuk mencari penghidupan yang lebih baik dengan menggunakan simpul-simpul nilai-nilai agama yang dimanipulasi, diinterpolasi. Mereka mereproduksi kitab-kitab yang memasyurkan bahwa mereka sebenarnya mengaku keturunan Rasulullah tetapi tidak terbukti, ya kan? Nah, langsung saja saudara, untuk mempersingkat waktu karena videonya relatif panjang, mari kita simak Gus Fuad Pleret berbincang dengan Gus Mustafa ya, yang memberikan banyak inspirasi ke kita berikut ini. Kalau strukturalnya mungkin sudah lama digoyang ya. Setelah Gus Dur tidak menjadi ketua PBNU, ya, rohnya NU itu mulai tercabut secara struktural NU. Kemarin Wahabi itu melalui anak-anaknya yaitu FPI, FUIS, HTI, terus banyaklah menyerang NU dengan luar, dengan cara luar, tabrakan dengan fisik, kontak fisik. Nggak mungkin bisa, karena masih ada warga Nahdliyin yang selalu melindungi dan siap ketika nyerang NU ya nyerang warga Nahdliyin. Nah, itu ternyata kontak mereka, strategi mereka itu salah kemarin. Memusuhi NU secara langsung itu salah. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya musuhinya dari dalam, berubah strategi. Sering kali saya menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama ini atau warga Nahdliyin ini hormat dengan dua golongan. Yang satu golongan wali Nusantara seperti founding father NU dan founding father bangsa, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim, Mbah Wahab Hasbullah, dan masih banyak wali-waliullah yang sangat luar biasa, baik Qur'annya, baik kitabnya dan hizibnya. Nah, sekarang ini yang beredar itu di NU itu cuma tinggal dua, bahkan satu, cuman kitab saja. Ironi sekali, NU itu gudangnya poro hafid dan hafidhoh. Tapi akan tetapi kejadian saat ini, contohnya saya sendiri ya, saya punya anak masih kecil lah, kepingin sekolah di SD yang ada kurikulum hafalan Al-Quran. Itu sak kota Semarang tak obek-obek niku mboten nemokke. Yang miliknya NU nggak ada.
adanya ya SDIT, SMP IST, bahkan TKIT. Nah ini ketika sudah berbau Islam terpadu, maka secara otomatis dan dengan sukarela kita kalau menyekolahkan anak kita di situ, ya akan terdoktrin paham Wahabi. Itu sudah disiapkan sama mereka, bahkan nada, lantunan nada, sholawatan yang harusnya jenengan ki sampun leres menggunakan gamelan karena bisa membangkitkan sel memori otak kita yang sekian miliar jaringan sarafnya itu bisa terconnecting dengan baik ketika dengan nada gamelan. Maka dulu Wali Songo menggunakan dakwahnya bukan dengan cara sholawatan yang mungkin sekarang terjadi, tapi beliau lebih menggunakan gamelan dan kidungan. Bahkan sampai anak kecil aja hafal sluku-sluku batokan. Itu cara beliau untuk berdakwah Islam di Nusantara ini pada abad ke-14. Mulai tergeser sudah pendidikan NU ini. Hizibnya juga sudah hilang. Nah padahal pondasi ketika mau berdakwah harus mempunyai alat. Nah hizib ini bukan alat. Kita mau macul, Mbak, harus pakai pacul, masuk macul pakai sendokan. Nah, ini sudah dihilangkan, dianggap itu bid'ah, sesat, nggak bener. Kata siapa? Guru saya, Syekh Ahmad Ruhi, yang ceto turunan ke-28 dari Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir. Beliau itu juga gudangnya Hizib. Tapi sekarang akhir-akhir ini Gus-Gus, yang saya ini Gus-Gus Nahdien sudah melupakan maupun itu Hizib. Kongkon tirakatan itu aras-arasan karena sosmed itu tadi. Pengen terkenal cepat dengan sosmed. Nah ini yang salah. Dengan Hizib bisa membentengi kita. Kita bisa tahu frekuensi kabar langit niku ya nopo. Dulu itu nggak usum HP, nggak usum telepon. Tapi ketika Mbah Wahid Hasyim kepingin mengadakan pergerakan 10 November perang melawan nikah, Mbah Yai Abbas rawuh. Nah, ini dari mana? Kabar dari mana nih nggak lewat? Bentar ya, masih ada yang lewat nih. Jadi sabar, saudaraku. Nah, kita lewati. Batin. Nah, telah batin inilah yang dilakukan oleh beliau-beliau melalui dengan amalan-amalan tertentu. Meskipun bukan enten. Sekarang yang muncul solawatan dengan nada tek blung itu ini yang menarik. Ini ada tiga tema besar yang disampaikan penjenengan Gus. Yang pertama mengenai tersusupinya NU struktural setelah pasca Gus Dur. Yang kedua mengenai dunia tahfidz Nahdlatul Ulama nanti. Yang ketiga mengenai spiritualitas nanti. Nah ini kalau mau lebih jauh tentang struktural NU aku rada wedi. Tapi mungkin bisa bocorin dikit-dikit gimana gitu. Kalau saya itu ya NU harus tegas. Kemarin Abah menyampaikan di YouTube beliau, ono apa mbek NU? Ada apa dengan NU? Ono apa dengan MUI? Jangan-jangan ada main mata. Kenapa kok nggak berani tegas kayak Mbah Gus Dur? Kenapa kok nggak tegas kayak Mbah Wahid Hasyim? Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena banyak kiai-kiai nyun sewu era sekarang ini kudu sakniki. Nah ini yang repot sakniki ini. Sakniki. Karena sakniki sekarang, sakniki ini. Ini gue yang berat. Jadi mulai terintrodusir oleh kapitalis ini. Itu strateginya Firmanson. Dulu mereka nyerang negaranya 98 waktu Mbah Harto diturunkan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis militer. Apa yang terjadi? Nggak bisa Indonesia dirusak dengan cara itu. Dirusak lagi tahun 2019 kemarin Kopet itu. Itu nggak bisa. Nah caranya rusak ya apa? Ya NU-nya harus dirusak. Struktural NU-nya. Dan NU grassroots ini harus dirusak. Caranya ya apa dirusak tadi? Ya saya nyampaikan tadi. Yang berpihak atau warga Nahdien ini yang masih berpegangan dengan bisa dikatakan coron desa atau berpegangan dengan wasilah atau torik yang memang benar kiai-kiai Nusantara, selamat. Nah yang repot ini
yang berpegangan dengan Yaman rak jelas itu. Maksudnya Habib itu ya? Iya, yang nggak jelas. Dan yang sewu, Habib itu julukannya Rasulullah atau gelar kehormatan Allah untuk Rasulullah Muhammad. Iya, Allah SWT. Bukan putranya pun juga. Contoh kayak Nabiullah Ibrahim. Gelarnya beliau apa dari Allah? Khalilullah. Putranya Nabiullah Ismail, bukan Khalilullah. Lah ini jaraknya 1600 tahun no. Jangan gelar mbahnya, ya nggak bisa. Kalau mau pakai gelarnya mbahnya, ya nggak berhidup mewah-mewah dong. Waktu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengambil 3 biji kurma dari ruang perbendaharaan negara, ketemu sama Rasulullah, apa yang dikatakan? Cucuku, dapat dari mana kurmamu? Dari perbendaharaan, Yazid. Kembalikan. Ya. Ahli bait diharamkan menerima sodakoh. Itu Rasulullah loh. Iya, iya. Dan kita marjiknya ke siapa nih? Enggak ke Rasulullah. Kalau enggak ke Rasulullah berarti iblis loh. Ini cepet-cepetan mawon saya. Sadurnya Rasulullah lebih tinggi karena Rasulullah itu Isra Mi'rajnya seumur hidup. Nah, apalagi itu berarti dajjal. Berarti itu 70 kali berarti gimana? Sebentar lagi dari Gusti Allah. Nah, iya. Nah, sejarah itu pernah apa enggak? Pernah. Waktu zaman Nabiullah Musa, beliau sedang uzlah atau topo atau tahanut di atas gunung Tursinen, menerima 10 komandemen atau 10 perintah Allah. Umatnya ditinggal, dipasrahkan sama Nabiullah Harun. Waktu beliau sedang melakukan tahanut, ada satu orang ya, ini yang G1 mungkin ini ya, mempengaruhi umatnya Nabiullah Musa, yang dia itu bernama Musa Samiri. Dia hebat karena dia dididik langsung oleh malaikat Jibril. Tapi dia masih turunannya Dajjal. Tanah yang diinjak oleh malaikat Jibril, semuanya pasti akan mengeluarkan kehidupan. Nah, itu diambil sama dia. Dibuatkan casing yang namanya sapi betina emas, yang sekarang terkenal dengan Al-Baqarah. Itu dimasukkan di situ. Umatnya Nabiullah Musa nyembah sapi semua. Setelah Nabiullah Musa tahu, batu yang rekoso dia dapatkan dan beliau ukir karena ini firman Allah, dilempar, pecah. Dulu sudah pernah muncul ke sejarah seperti itu, maka kalau sekarang muncul lagi ya nggak kaget. Terus untuk mengatasi kegelisahan itu, saya mintalah sama gus-gus, sama kiai-kiai yang masih Nusantara, ayo siapkan pasukannya, siapkan santrinya. Beneran untuk nggawa pedang yang nggawa jalin lah di kom banyu Hizib Nawawi, kayak dulu pasukan berani mati itu. Insya Allah nek mau digebukin das ya mesti pecah nih. Ini Hizib ini berperan lagi ketika negara sedang kritis. Sama dengan 10 November dulu. Iya. Waktu 10 November dulu cukup kacang hijau disebar kayak gitu aja jadi tentara. Bisa bunuh Jenderal Malabi dan Jenderal Nelson. Itu siapa nih enggak orang NU? Padahal persenjataan sangat lengkap seperti itu. Nah kita dua ini apa teklek? Tapi kenapa bisa menang? Karena ilmu hikmah. Karena Hizib. Nah ini yang sudah hilang di NU. Hilangnya ilmu hikmah karena hati ini sudah dimasuki oleh syahwat-syahwat. Sakniki. Maka pikiran juga tertutup. Mbok S2, mbok S3, mbok S tungtung apa profesor sekalipun, nek ketemu dengan alunan lagu tek dung dung ya, itu mesti auto goblok. Mesti itu. Kan goblok mendadak kata Jenderal Nur Wahid. Dan sudah ada sainnya, kata Jenderal Nur Wahid, ada bukti sainnya. Kenapa kok anak bayi itu, orang-orang Israel itu, orang Yahudi itu, ketika dia hamil di perutnya ditempeli musik klasik untuk merespon supaya saraf-saraf otak ini bekerja. Nah, gamelan itu lebih rumit daripada musik klasik, betul. Ya. Bukan musik yang nyon sewu, dangdut koplo gitu, bukan. Musik klasik. Nah, kenapa kita meninggalkan budaya kita? Kenapa kita malah ngimpor budaya Yaman yang nggak jelas? Negaranya kalau Yaman itu jelas, nyon sewu. Harusnya negaranya nggak geger toh. Sampai sekarang Yaman itu terpecah jadi 2. Kalau dia punya syafaat dan dia punya karomah, ya balik toh nih negara nih. Lu nggak ke negara nih biar rukun, biar kuat.
Biar nggak kiri. Biar nggak kiri. Nyatanya dia masih di Indonesia ngenger kok golek mangan ning Indonesia kok. Teko golek mangan ning Indonesia lah kok njaluk dihormati dadi tuan sekondi iki yang tuan itu nggih kita niku. Ini yang salah dari saudara-saudara kita Nahdliyin yang taklid buta itu. Tujuannya dia memang membuat warga Nahdliyin ini taklid buta dan bisa didoktrin. Setelah terdoktrin, nah ini nggak perlu dia perang. Ben NU, BNU yang perang. Nah kalau NU sama NU sudah perang, nah ini yang paling repot. Kalau kemarin saya mimpin PGN bubar di FPI di Semarang, menolak Musda FPI di Tegal, banyak itu kelihatan. Oh, angger jenggoten katoke cingkrang, katoke balak loro, berarti gaya FPI kan gitu. Nah saya niki mboten nih. Iya. Podo-podo maulid, podo-podo tahlil, podo-podo manakib. Iya. Tapi hatinya sudah, otaknya sudah didesain sedemikian rupa untuk menghancurkan NU. Sudah Umar minded. Niki sing repot kok. Monggo lah Gus-gus yang lain utawa kiai-kiai muda yang lain, ayolah bangun. Jangan terkesima dengan gemerlap yang jenengan punya. Nah, negara kita ini geger, negara kita ini perang. Panjenengan pasti nggak mungkin bisa tangani jenengan dicium santri. Boro-boro dicium santri jenengan nuripe kangen lah. Iya. Jangan sampai lah ini Indonesia ini menjadi Yaman atau menjadi Suriah atau menjadi Irak yang negara-negara Islam sudah dihabisi semua. Betul. Karena orang Yahudi itu nggak bakalan ikhlas untuk Indonesia atau orang Islam ini jaya. Nah Islam terbesar di dunia ini kan Indonesia. Warga NU ini Islamnya paling besar. Kenapa kok mereka nggak ngerusak Muhammadiyah? Enggak, karena nomor 2. Juara itu orang kalau kepingin juara pasti juara 1 ya, bukan kepingin juara 2 sama. Nah ini mau ngerusak Juara 1. negaranya ya juara 1. Ya yang dirusak. Juara 1 nih ya NU. Nah ini makanya akan dirusak. Yang memprihatinkan tuh gini Gus, kan kita sebagai Gus Durian, kita selalu berkuar-kuar mengenai ingin melanjutkan, mewarisi perjuangan Gus Dur. Nah, kalau secara intelektual, secara ini ya banyak lah. Tapi yang terpenting seperti saya matur penjenengan tadi, yang dilupakan yang aspek terpenting dari kepribadian Gus Dur, sosok Gus Dur itu adalah keberanian. Ya, qulil haq walau kana murran gitu. Nah ini sekarang ini kelihatannya gimana menurut jenengan itu? Kiai-kiai yang merasa Gus Durian, Gus-Gus, elit-elit NO apa ya dosa niki itu gimana? Nek saya mengajaklah untuk saudara-saudara kita itu yang Gus Durian. Iya. Ini loh Gus Durian sejati. Waktu Gus Dur diturunkan saya diperintah apa? Dalam wis maca Hizib Nawawi sampun. Wis maca Hizib Nasr sampun. Wis poso sampun. Kayak ono kawat berduri standar NATO di tempat-tempat wanira. Wonten. Itu Gus Durian. Ana indantoni fi abdibi. Enggak usah lah Gus-Gus, kok aku nek mati, kok nek wong jenengan turu tok aja mesti mati yo. Pasti mati. Lah ini undangan. Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Sapa sing perang belani negara mesti mlebu surga. Nah, kita ini orang NU, patokane siapa? Mbah Hasyim. Nah, sampean Gus-Gus ini bisa ngaku Gus. Itu karena jasanya NU. Nggak ada NU, nggak mungkin saya ini dipanggil Gus. Nggak mungkin ada pondok-pondok, ada kiai-kiai yang dihormati kalau nggak ada jasanya NU. Ayo, Indonesia nggak akan merdeka. Nggak akan merdeka. Iya, karena kalau penakut semuanya nggak jadi merdeka. Ini juga bisa terulang ini. Kalau Bisa. takut sama Habib ya. Bisa. Alasannya ya saniki itu. Ya, Repot itu ya. Sangat bisa ya. Makanya ini monggo lah. Nek wis kemarin, coro kemarin itu jadi macak jadi kucing, macak jadi cemeng. Sekarang saatnya lah. Pakaiannya cemeng jenengan, pakaiannya kucing dicopot lah. Jenengan itu haidar-haidar semua. Saya yakin warga Indonesia khususnya Jawa Dwipa atau di Pantara. Di Pantara itu mencakup Madagaskar, Tumasih. Semuanya itu Jawa Dwipa. Pasti punya keberanian. Ayo bangun, ojo turu ae. Itu nek saya gitu ya. Malah jadi budak Habib ya. Nah, gitu. Tapi kalau kepeksone nggak bisa ya. Dulu aja Abah pernah matur waktu di sidang para kiai-kiai khos. Nek sampean mungsuhi Gus Dur tak loncati ya. Itu apa? Nah, saya anaknya ya kudu wani ngloncati. Wong Abah aja sing kondisi kesehatan beliau sekarang
kurang baik, dan umur beliau 76 masih punya semangat yang sedemikian hebatnya untuk membela bangsa dan negara. Saya waktu kerja bahan kuliah dan selesai di luar negeri sudah hidup enak, itu ijazahnya Gus Dur. Saya ditelepon, balik ya. Pertama saya nggak mau ya, kenapa bah balik Indonesia kalau paling kiri. Nah, terus Abah bilang, nang ketemu apa? Abrit bah, balungmu apa? Petak bah, dadek iji merah putih bah, balik ya nang. Darahmu merah, tulangmu putih. Iya, merah putih. Balik. Nah, apalagi Gus-Gus ini masih di Indonesia dan dihormati. Ngendikonya dia pasti didengarkan santrinya. Takut sama HP. Kok wedi kok karo pendatangan waduh ya. Padahal di zaman itu yang ampu-ampu nggak bisa bikin Nahdlatul Ulama. Nggak bisa. Leluhur kita bikin Nahdlatul Ulama, bikin Indonesia dan seterusnya. Kalau menurut penjenengan gimana Gus, ini bahaya dari fenomena Habib ini bagi kebangsaan kita bagaimana? Tujuan dia cuma satu kata kuncinya. Negara yang paling kaya itu mana? Indonesia. Negara yang paling besar umat Islamnya mana? Indonesia. Angka Yahudu wala Nasoro hatta tabi amilatahu. Nasoro di sini bukan orang-orang Yun Sewu, saudara-saudara Nasrani yang sekarang bukan. Nasoronya Yahudi atau bentukannya Zionis yang mempunyai DNA G1. Yahudi KW. Bukan keturunan Abraham. Bukan. Ya. Kalau Nabiullah Ibrahim DNA-nya Y1. J1. Nah, ini yang G1 yang mungkin turunannya Musa Samiri ini kiwau ya. Turunan Yuya. Jadi ini yang ini yang jalan terus, masih mengintroduser, karena tujuan dia itu satu, menyatukan negara ini di bawah Dajjal. Karena Mesiasnya Yahudi, Mesiasnya Firmanson itu Dajjal. Nah, penentang Dajjal itu ya orang Indonesia. NU. Makanya dirusak. Ya karena terkait dengan Dajjal, makanya saya nggak heran kalau sehari bisa Islam merah 70 kali. Padahal Rasulullah seumur hidup sekali saja. Saya nggak gampang. Santri-santri ini diajari kisip, bekali dengan kisip. Kalau di pondok saya itu ketika mau perang, bacanya cuma alam taro ilaladina kharaju min diyarihim fahum lufun khadarul maut. Nah, pasti mati. Apa meneh Gus-Gus itu sing trah duriahnya jelas, duriahnya Wali Songo. Duriahnya Wali Songo itu kalau ditarik ke atas, duriahnya Mbah sopo jalan tol Mbah sopo Kubro, Mbah Jamatil Kubro. Beliau Mbah Jamatil Kubro itu yang menurunkan Syekh Maulana Ishaq dan Syekh Maulana Maghribi, yang menurunkan para wali. Dan itu jelas sanad duriahnya itu cara mau ngaku-ngaku janjane kiai NU ini yang lebih berhak mengaku duriah Rasul. Kemarin Kiai Imad atau siapa itu mengeluarkan bukti bahwa keturunan Sunan Giri itu turunannya Rasulullah. Itu pasti satu turunannya Sunan Giri. Nah, padahal marjeknya larinya semuanya ke Mbah Jamatil Kubro. Nah, kok kita kecil hati. Wong sing Habib itu janjane, sing Sayyid Syarif itu janjane kita. Tapi karena filosofi Jawa mikul dhuwur mendem jero, kita nggak mau menunjukkan iki bapakku, nggak mau. Kelakuan bosok badek kok kepingin diaku-aku anak dia ini mboten pas ya. Karena keluhuran ajaran Jawa yang disampaikan para wali songo sedemikian sudah mendarah daging keluarga Nahdien, mempunyai sopan santun, akhlak, budi pekerti. Tapi ya jangan macam-macam dengan orang NU. Ketika macam-macam dengan orang NU ya dikeletak. Nah, ini saatnya Gus-Gus NU, Kiai NU itu dong letak, khususnya ini nyuwun sewu, para mursid thariqah di Indonesia, pembebas atau pejuang bangsa dan negara, semuanya mursid. Kurang apa nih Mbah Hasim itu, beliau mursid. Beliau yang menggagas mendirikan Jatmi pertama kali.
baru mendirikan Nahdlatul Ulama. Jatman itu terakhir era Golkar, ini keluarnya Jatman. Ya sekarang ketuanya Lutfi bin Yahya. Ini ketuanya. Saya jadi ingat nih Gus, ini kan rame di medsos itu pernyataan-pernyataan bahwa Lutfi bin Yahya itu menciptakan banyak makam palsu. Kalau menurut pendapat penjelasan gimana ini sebenarnya arahnya kemana ini kayak gitu? Jadi arahnya dia itu kalau kita melihat sejarah Palestina setelah kemerdekaan atau setelah Perang Dunia Kedua, Yahudi Khaybar itu atau G1 itu tidak memiliki negara. Karena kebaikan orang Palestina yang sedemikian luhur, mereka diterima di negaranya. Terus untuk menunjukkan esensi dia itu ada ya apa? Merubah sejarah, membolak-balikkan sejarah. Seharusnya ini bukan keturunannya A, dia ngomong ini keturunannya A. Bahkan nggak ada kuburannya, digawe kuburan ben dadi ono makamnya. Ini untuk apa? Untuk bukti. Ini loh, jitku tuh di sini. Nenek moyangku di sini, yang punya tanah ini. Kamu tuh berarti pendatang, lo kan bajingan ya. Arahnya ke situ ya? Iya, ini basa Semarangan, basa Gresik mentu nih ya. Nah, masuk kita ini negarane dhewe meh diusir ya apa? Iya. Ini punya kita kok. Tanah air kita kok, tanah tumpah darah kita kok. Mbah-mbah kita berjuang kayak apa dulu kemerdekaan. Jadi penciptaan makam-makam palsu itu untuk menciptakan jejak-jejak sejarah masa lampau yang palsu. Wah, ini buktinya ini apa itu ada makam ini leluhur kami kan ya. Makanya ada statement juga salah satu oknum Habib mengatakan Indonesia itu milik Tarim, milik Yaman. Milik Yaman. Ya, itu terkait dengan itu ya Gus ya, kira-kira. Iya mungkin. Iya. Dan saya yang paling benci itu kalau nenek moyang saya nggak masuk ke sini, kalian masih nyembah pohon dan dasmu. Indonesia atau Nusantara abad ke-14 itu sudah membuat kerajaan Islam. Ya, Samudra Pasai, Mataram Islam. Sudah semuanya di abad 14. Dia datang itu naik kapal karena digiring oleh Belanda, digiring oleh Inggris, dikirim ke Indonesia, terombang-ambing bertahun-tahun. Masuk ke Indonesia baru abad ke-18. Sudah Islam semua 4 abad. Dan dia datang ke sini itu jualan. Dodolan kloso, dodolan minyak wangi. Si Umar itu dulu katanya jualan kloso. Sekarang udah wali kutub. Wali kutub bagian kloso. Gimana terus? Setelah masuk ke Indonesia karena keluhuran budi yang ditanamkan oleh founding father NU, para kiai, para wali kita menghormati beliau lah. Ngono tamu yo dihormati lah. Kayak jenengan ini saya kesini, saya nggak bawa apa-apa, disuguhi makan, dibuatkan kopi, kayak rokok. Tapi harus sopan. Nah saya bertamu ke sini, Gus, menteri wae, sopan. Gitu. Jalur biaya tugel ndase. Iya. Ya mertamu ya harus sopan. Ini negaranya orang lain. Oke, kalau mau ikut berdakwah silakan. Tapi nggak usah bikin pernyataan-pernyataan yang menyesatkan umat. Nah ini NU ini wis tahu, sudah melihat bahwa ada penyesatan di dalam umatnya, tapi kok diem aja. MUI dulu itu ceriwise rak kar-karuan, sidik-sidik haram. Nah sekarang kok MUI meneng wae, apa lara untu, apa lara tenggorokan. Termasuk menambah rukun iman, katanya kalau tidak cinta Habib itu tidak beriman. Ini kan rukun iman tambah jadi 7. Tapi ini juga Gus, sebagai penjenengan, sebagai orang yang senantiasa istiqomah, saya pandang seperti apa penjenengan meneriakan Pancasila harga mati. Kalangan Habib ini nggak pernah ada yang secara lantang mengatakan Pancasila harga mati. Menurut penjenengan kenapa begitu? Ya nggak mau. Nggak mau ya. Kalau NKRI harga mati mau, karena bisa khilafah, bisa apapun. Bisa apapun. Tapi Pancasila nggak mau, karena dia mengingkari Piagam Madinah. Iya. Yang mengingkari Piagam Madinah siapa? Yahudi Khaybar. Grup G. Ya, bukan Yahudi asli. Ya. Nah, Indonesia ini dengan ideologi negaranya, dengan dasar negaranya Pancasila mau diganti. Kenapa kok diganti? Karena manut Gusti Kanjeng Nabi. Nah ini dia nggak suka. Iya.
maka diganti. Pancasila itu mau diganti mungkin elang sila atau apa, saya nggak tahu. Tujuannya dia itu, makanya saya ngomong setiap ngaji saya, setiap majelis-majelis manaqib saya ke santri-santri saya sampaikan, saya itu tuh NKRI harga mati. Napa Gus? Pancasila berani mati, harga mati. Nek harga mati tok iso dipateni, tapi nek awakmu beloni Pancasila wani mati, ora mungkin Pancasilane mati. Gitu. Lah siap mati apa durung? mikir nggak langsung siap, enggak. Saya sampaikan lagi, kowe bar ngaji ini iki, bar melu majelisan manaqib ini iki, mentu saka omah mati iki wajar. Awakmu turu bar kelon mbek bojomu mati wajar. Cah bayi ceprot lahir mati wajar, wong kita ini camat calon mati. Dan ini negara butuh kok. Masa nggak berani keluar? Nggak usah ngaku lanang, nggak usah ngaku putra Indonesia. Mbah-mbah kita dulu kayak apa berjuang membebaskan negara ini. Perang kayak gitu. Nah kita sudah menikmati kemerdekaan, nggak mau menjaga dolim. Namanya kufur nikmat. Nah kalau kufur nikmat, sanggup tak? Sanggup dusone. Nih gitu. Ayolah kita gus-gus sekolah-kolah balik buka kitab neh, buku wiridan meneh, ben supaya pikirannya nggak dibajak dengan khonas. Yang jadi masalah lagi gini kok, sampai beberapa bulan lalu kan saya ngirim surat ke ketum kita, ketum PBNU Gus Yahya agar memecat struktural NU yang dari Habib dan dari budaknya gitu. Sampai hari ini nggak tahu kenapa kok nggak dilaksanakan gitu. Nah, itu yang padahal kita kan dalam tanda petik itu mencurigai bahwa para Habib itu tidak pernah mau mengatakan Pancasila sebagai final gitu. Itu menurut Anda gimana itu? Nah itu yang saya katakan tadi ya, mungkin loro untuk sakit gigi ya. Itu yang akan kita minta besok. Kalau ketum PBNU itu randang gadi, kita turun. Kalau dulu Abah sendirian ngedepi HTI, FPI sendirian Abah di depan gerbang kantor PBNU. Waktu itu masih Kiai Said ya? Waktu itu masih Kiai Said. Abah ngedepi sendirian. Nah kalau sekarang mungkin kita balik, kita gerutuk PBNU dan segera mengeluarkan surat itu. Seperti surat yang diminta jenengan. Karena sih bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan ini selain pemerintah yang sekarang, ya harus NU. Yang punya negara. Dan pemerintah, para menteri, presiden, tentara, polisi, itu kan karyawannya kita. Bukti kalau dia karyawannya kita, bang, kita masih bayar pajak kok. Dan kan itu membuktikan dia itu karyawannya kita, yang punya negara kan kita. Kita yang bayar. Maksudnya kita yang bayar kok. Kan gitu tuh ya. Betul. Makanya dia mau berbuat yang nggak berani, mau bosnya ngongkon. Nah, bosnya siapa? NU lewat lembaga organisasinya namanya PBNU. Jenengan langkahnya sudah benar melalui surat. Sing cara alusin jenengan saya tak jadi umari lah. Jadi memang aneh ya Gus ini, kita sepakat bahwa ada pergerakan nanti ya ini. Pasti ada. Mendesak untuk bersikap tegas terhadap bersikap tegas. Karena sekali lagi mungkin saya mohon penegasan apa sih bahayanya Habib untuk NU itu dan bagi Indonesia itu? Dia tujuannya bubar di NU. Merusak NU. Kalau Indonesia itu nomor 12. Kalau NU rusak, soalnya Indonesia pasti rusak. Indonesia rusak dan Pancasila pasti runtuh. Betul. Pasti runtuh. Betul. Karena yang membuat Pancasila itu tadi yang nyun sewu saya sampaikan, PBNU yang digagas Mbah Hasyim Asy'ari waktu muktamar NU pertama kali itu kan, beliau mengeluarkan putusan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, disingkat jadi namanya PBNU. Oh, gitu ya. Maka organisasi beliau bernama PBNU. Untuk menunjukkan eksistensi waktu itu masih dijajah. Betul. Kayak Mbah Abbas itu mungkin sekarang itu ya kayak saya Umar. Alhamdulillah ini cucunya kan Gus Abbas sebentar juga mulai bergerak juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah dan makin garang ya.
Saya lihat kok kurang galak. Harus lebih galak lagi. Harus lebih. Wah, ini Gus Abbas ini. Nah, ini dapat salam dari Gus Mustafa. Panjenengan harus lebih galak. Membela Pancasila. Ya. Nek mau bengak-bengok tok itu kurang galak. Turun pasukannya dipimpin toh. Wah, sisok harus ikut. Harus. Iya. Wong baik dulu pejuang kok. Dan abah saya itu masih putranya, putra angkatnya. Putra angkatnya Mbah Kiai Abbas. Iya, Mbah Kiai Abbas. Waktu itu apa mimpin pasukan berani mati, Mbah Kiai Abbas matur. Mar, manggilnya Umar. Sing luwih galak nah. Nah niki kita balik. Ya harus lebih galak. Wong kita yang ngaku Gus itu kan nggih sampun selesai. Apalagi mau nyandang gelar kakeknya. Nah, Gus Abbas itu kan kalau seandainya Mbah Kiai Abbas almarhum itu nggak berani, nggak terjadi 10 November. Nggak jadi. Ini terulang nih berarti sebentar lagi 10 November. Ya harusnya ya dia yang mimpin. Ya, setuju. Saya yang nomor 2. Iya. Karena mbahnya dulu kan yang mimpin. Iya betul. Apa yang jenengan padahal putra angkatnya kan putra angkatnya. Anak putra dari putra angkat yang gini. Aku kan putu angkat hitungane. Kita lumayan kendeli koyo ngene kok mosok putu sing asli tek wani kan. Nyun sewu rada dipertanyakan. Ini Gus Abbas I love you. Nggih, Gus Abbas nyun sewu niki. Tambah digalaki melih. Jadi ini ya kesimpulannya itu kita sepakat bahwa PP itu mau merusak NU dan itu artinya merusak Pancasila, merusak Indonesia, dan PBNU itu harus mengambil sikap yang jelas yang tegas gitu ya. Jadi kalau sekedar berbicara bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis kayak Gus Dur itu gampang. Tapi yang paling sulit itu mewarisi semangat Gus Dur, berani melawan apapun untuk kebenaran. Maju tak gentar membela yang benar. Membela yang baik. Yang benar, saya ini yang benar. Nah kemarin eranya Mbah Gus Dur mungkin maju tak gentar membela yang bayar. Setelah eranya Mbah Gus Dur. Sekarang dikembalikan ke era Gus Dur. Ya. Apalagi PBNU juga punya semboyan menghidup-hidupkan Gus Dur. Ya. Nah kalau mau menghidup-hidupkan Gus Dur dan mengaku Gus Durian, yo kutuani. Ngaku Gus Durian tapi kok nggak berani. Kayak Gus Yakut itu ketua umum Banser, kok ora patek wani, nggih dicopot mawon seragamnya. Gitu. Wong saya serak ketua umum PB Banser aja wani kok. Iya. Gaji ora entuk kok. Lah nek komisaris juga enggak. Komisaris yo enggak, ketua RT mau ya. Iya, jadi itu ya Gus, jadi ketegasan dan keberanian ini yang dari, dan itu terkait dengan itu tadi hijab tadi. Mungkin perlu saya disclaimer yang hijab di sini itu artinya spiritualitas yang terkonfirmasi secara saintifik gitu ya, bukan kadang-kadang kan pseudo hijab itu, hijab palsu itu cuma ngaku-ngaku aja kan. Nah ini kalau saya ketemu Gus Mustafa sebentar aja, apa yang beliau sampaikan itu mengenai hijab macam-macam memang semua secara saintifik memang terbukti gitu, bisa dikonfirmasi secara faktual, secara nyata gitu. Dan ini kan sebenarnya melampaui intelektualitas kan. Jadi intelektualitas itu harus dibimbing ilham itu ya, yang lewat hizib yang sekarang dan harus bersanad betul. Jadi sekarang di kelompok Nahdien akar rumput itu mulai dijauhkan gitu ya. Jadi dijauhkan. Iya, jadi cuma disuruh menyembah patung-patung dari Yaman itu, makam-makam palsu Yaman. Mungkin ada closing statement Gus sebelum kita tutup, paling udah hampir 45 menit. Saya closingnya cuma satu, ayolah singo-singo haidar-haidarnya Indonesia, ayolah Gus-Gus Nusantara, bangun sampean, maju bersama saya, bersama Kiai Fuad dan bersama Kiai Abbas, belani negara. Sekarang mati, besok juga mati. Tapi lebih mulia mati kita membela bangsa dan negara. Marjek saya apa kalau kita ngaku umat NU, orang NU marjeknya ya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad. Nah kita anak-anak putune ini ya harus meniru beliau. Keluarkan jiwa Umar panjenengan semua. Lindungi, jadi bentengnya negara. Bukan polisi itu jumlahnya berapa? Tentara itu jumlahnya berapa? Enggak kuat dan mereka akan nyerang rakyat sendiri kena HAM. Maka polisi buat dikebukono kayak biaya ora bakal bales. Tentara pun ketika di Papua ditembak sampai do mati nggak bakal bales karena HAM. Nah kita yang punya negara kok, ayo tangi kabeh macan-macannya Indonesia, ayo bangun. Mosok mau saya sama
Gus Fuad sama Gus Abbas tok, liyane do mumpet kabeh giliran dum-duman mentu kabeh. Opo itu? Ayo bangun semua, macan-macan ayo. Seseke barisan sudah dikomando sama Panglima Pasukan Berani Mati Abah Nuril. Seseke barisan, ayo kita seseke barisan. Beloni negara kita yang tercinta ini. Panjenengan sholat jengklat-jengklit, poso, maca Quran, semuanya nggak bakalan bisa ketika negara ini hancur. Nggak bakalan bisa. Pondok jenengan nggak bakalan ada ketika negara kita ini hancur. Apa meh rusak sih? Nembe itu paham. Ini belum rusak, ayo. Hampir rusak. Hampir rusak. Ndang didandani, wis ngerti omahe pagere meh ambruk. Yo ndang dibenekke aja ditendang. Kan gitu ya. Ini ayo, singo-singo ini. Saya yakin lah Gus-gus itu ora sah nglakoni wiridan wis kok mbah-mbahane gizipe mesti medun. Betul. Saya yakin. Ayo bareng. Nek ra patek wani yo ning mburiku ora apa. Di soft nomor 3, soft nomor 2 saya tak sama Kiai Fuad gitu. Soft yang imami ben Gus Abbas. Ngaten ya itu saya. Matur sembah nuwun Gus Mustafa. Ini luar biasa, mudah-mudahan menyadarkan apa itu semua saudara-saudara kita se-Nusantara, terutama yang apa itu yang merasa dirinya kiai, Gus, yang katanya nanti di akhirat akan memberi syafaat. Ya, buktikan di dunia harus bisa memberi syafaat kepada bangsa dan negara ini, kepada umat, kepada rakyat. Kalau di dunia memberi syafaat dengan berjuang dan meneriakkan dengan lantang Pancasila harga mati, insya Allah nanti di akhirat juga bisa memberi syafaat gitu. Wah, mohon maaf kalau banyak keliru, banyak salah. Kita akhiri. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Sakti. Pancasila harga mati. Ya, terima kasih Gus Fuad Pleret dan Gus Mustafa. Ya, sekarang saatnya membaca komentar Anda. Yang saya baca mulai yang terbaru ya. Dari Mila Jeddah, cocok Gus, terus berjuang demi kebenaran. Terima kasih dukungannya. Dari RA Supriyatna, mantap. Dari Bang Sukodin, alhamdulillah, bangkitlah. Saudara, sadarlah. Saudaraku, ayo, kalau gak bisa dengan cara halus, segera gunakan cara kasar. Kita ikuti ya, kita tunggu instruksi dari Gus Abbas, Gus Nuril, Gus Mustafa, Gus Fuad Pleret. Dari Pak Siswanto ya, pokoknya jangan ikut-ikutan, biar umat baik-baik saja. Dari Nasoka Surya Dinata, monggo dicermati dan diikuti, cintailah dengan bangga diri, janganlah jadi budak dari negara lain. Dari Bang Keren, jauhi Habib, jangan dekati Habib, jangan undang Habib, dan jangan kasih panggung kepada Habib. Dari Agus Supriyanto, seharusnya PBNU membentuk semacam intelijen untuk mengawasi meneliti para Habib yang mau meruntuhkan NU NKRI. Contohnya membelokkan sejarah, doktrin sesat, bikin makam palsu, dan lain-lain. Semua harus diberantas. Dari Bang Haris Suyanto, Habib mau menguasai NKRI dengan menguasai Muhyiddin yang sudah didoktrin untuk melawan negara. Waspada pengumpulan Muhyiddin yang setia pada penjajah agama. Mbak Alawi Robito Alawiyah. Dari Muhammad Arifin, hai Raigas, ini bukan fitnah tapi nyata. Perilaku Habib Yaman sudah menghinakan ulama pribumi. Dari Bang Andra Anugrah, ayo kembali ke ilmu rasa ya. Dari Muhammad Arifin, jangan bilang kapan Habib yang bikin rugi serupiah pun kepada negara itu alasan Muhyiddin lah. Ada itu oknum Habib yang menjadi koruptor itu sampai miliaran, pernah di penjara juga. Ya kan, seorang profesor, kalian pasti tahu itu. Ya. Ketahuilah Habib Yaman bukan merugikan materi tapi merugikan non materi dan membohongi umat. Ini lebih bahaya. Lah mereka merugikan materi dan non materi ya, itu malah lebih parah lagi tuh Pak Alawi ya. Dengan cara cuman dikemas dengan doktrin-doktrin keagamaan, dengan jual-jual agama gitu ya.
Dari Andra, sekarang banyak manusia berilmu makrifat berhati bangsat. Dari Putra Belambangan, Laros hadir Kang, tambah gede masalah nasab iki, ibarate udun mungkari mledose. Boom. Terima kasih dari Putra Belambangan. Dia dari Andra Anugrah, Habib kehilangan jati diri memalukan. Kenapa dulu Jawa bisa dimasuki orang-orang yang nggak jelas begitu? Ya mereka dibawa Belanda, Bang. Dibawa Belanda untuk menjajah Nusantara, Bang. Dari Rizka, fitnah yang sama, kejam, makanya bencana-bencana tiap pekerjaan mu'an pertanggungjawabkan di pengadilan. Apa ini maksudnya ini? Dari Bang Andra, hati-hati PKI modern berkedok agama. Dari Huai, kata iblis, bila tidak bisa jadi orang pintar, jadilah orang yang merasa paling pintar. Dah benar, kapan orang Arab taman tambah bikin rugi negara ini? 1 rupiah pun. Dari Bang Rohidi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terima kasih dukungannya Bang. Dari Coba Zone, semangat kawan, terus doktrin pembodohan dan pendawiran. Dari Muhammad Khalil, Cikarang hadir Gus, mantap, saya siap dukung para pejuang masa kini yang siap tumbangkan para Habib dungu. Dari Garuda Sakti, Habib Alawi Syiah Imamiyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdul Rasid, seluruh ahli ayo berkumpul kompak bongkar kebodohan Ba'alawi Yaman yang di Indonesia dan negaranya sendiri. Ahli sejarah, ahli DNA, ahli fikih, ahli filologi, ahli nasab, ahli fikih, ahli akidah dan bin, ya, bongkar. Tetap semangat, mantap Gus, Pancasila harga mati. Dari Latifah, ya. Sudah cukup saudara, sudah saya baca, mohon maaf kalau ada yang tersisa. Oke, salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, Pancasila harga mati, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dari Bang Tholib, terima kasih hadirnya Bang Tholib. Susah ya, kita akan live lagi nanti, sebentar lagi kita rehat, habis itu kita live di channel Tanda Kejadian ya. Kalian tunggu dengan tema berbeda, menarik ini. Tema berikutnya akan saya bahas di channel Tanda Kejadian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.